bincang-bincang sebentar untuk pra-observasi kelas untuk pembelajaran hari ini ya Pak Eda ya. Iya. Tujuan pembelajaran dari prakarya yang pertama, anak mengenal bahan baku khususnya dari bahan yang ada di sekitar mereka, seperti barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi khususnya. Jadi bahan sudah tidak berfungsi. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Terus jangka panjangnya, anak-anak bisa membuat hasil karya yang bernilai guna. Itu tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan jangka pendeknya, anak-anak tahu bagaimana memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, terus meningkatkan keterampilan jangka menengahnya dan kreativitas, sedangkan jangka panjangnya mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya, itu jangka panjang. Oke, kalau berikutnya area pengembangan yang tidak dicapai seperti apa itu? Area tentunya di lingkungan sekitar dia, khususnya di lingkungan sekitarnya, terus di masyarakat secara umum, tentunya khusus di dunia industri, dunia produksi. Itu pengembangan yang hendak dicapai oleh anak-anak. Saya tambahin ya Pak, nah kan misalnya dalam pembelajaran prakarya ini kan area pengembangannya dicapai selain mereka bisa mengenal barang-barang yang mungkin sebenarnya mereka tidak gunakan yang sudah tidak mereka gunakan, tapi bisa dimanfaatkan gitu ya dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah berarti dari pembelajaran ini nih Bapak mengupayakan apa atau pengembangannya dari teknik yang nanti akan Bapak berikan gitu, teknik yang akan Bapak berikan di kelas gitu. Jadi untuk teknik secara pribadi, anak-anak itu pasti akan diajarkan untuk meningkatkan skill ya, keterampilannya ya. Jadi keterampilan tentunya keterampilan dasar itu dari dia mulai memotong, mengukur gitu kan, terus memilih bahan yang tentunya, karena barang bekas itu kan belum tentu semua saya pakai gitu kan. Tuh anak-anak diajarin untuk terampil, itu yang pertama. Yang kedua diajarin untuk menciptakan, untuk kreatif. Itu yang kedua. Jadi anak-anak tentu dari terampil terus kreatif pasti akan mampu menciptakan produk baru. Itu harapan saya. Saya lanjut ya Bu Kurnia ya. Ya. Kemudian strategi yang mau diterapkan di kelas nanti seperti apa Pak Eda? Strategi yang saya siapkan tentu ada step by stepnya ya. Jadi anak-anak tentu dikenalkan dulu bahan yang ramah lingkungan, yang boleh dipakai, yang mungkin tidak boleh, karena kalau kita memanfaatkan barang bekas tentunya kita harus jeli. Jadi pengamatan, tentu strategi yang pertama, anak mampu memilah barang yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai, memilah. Jadi strateginya anak-anak tahu bagaimana mengetahui ini barang bisa dipakai atau tidak gitu kan. Itu strategi yang pertama. Tentunya strategi yang kedua, dia harus belajar untuk mulai, untuk prakteknya, untuk melakukan. Jadi strategi yang kedua harus mempraktekkan sesuatu yang akan dicapai itu. Nah strategi yang ketiga tentunya kita juga harus mengambil dari berbagai literasi. Ya, kita literasi mungkin ada orang-orang yang sudah sukses di dunia industri. Itu strategi. Jadi anak-anak boleh mencontoh, boleh menginspirasi dari tokoh-tokoh yang sudah berhasil itu. Itu aja strategi untuk awal untuk anak-anak SMP. Ini Pak, bagaimana strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang kita tahu kan bahwa murid itu kan berbeda-beda. Nah Bapak dalam strategi yang akan Bapak berikan dalam pembelajaran nanti, kira-kira terpenuhi nggak dari keberagaman kebutuhan belajar murid ini?
Oke, jadi untuk strategi pembelajaran mungkin maksudnya supaya anak yang kurang dan anak yang lebih itu bisa jadi sama rata gitu ya. Atau misalnya anak yang suka ini berbeda dengan yang suka itu. Oke, gitu. Ya. jadi kita pasti akan menggunakan sistem atau metode pembelajaran yang berbeda ya. Jadi anak-anak ini karena ini keterampilan, tentu passion yang akan dikembangkan, tentu kita harus mengelompokkan orang-orang yang punya passion atau potensi yang sejenis ya. Jadi nanti kalau sama persis mungkin nggak bisa. Jadi yang sejenis nanti kita kelompokkan. Nah, yang di drill anak-anak yang mempunyai passion tertentu. Jadi supaya apa? Tidak terlalu sulit untuk mengembangkan potensi si anak itu. Tuh, jadi kita akan pakai diferensiasi pembelajaran ya. Jadi kita akan kelompokkan di dalam pembelajaran yang nanti kita coba lakukan di prakarya kelas 8 ini. Oh iya, mungkin lebih lanjut. Tadi pengelompokannya bagaimana ya Pak ya? Pengelompokan siswanya tadi Pak Eka mau. Nah, pengelompokannya nanti saya ada semacam kuis gitu atau semacam kuesioner untuk membuat anak-anak itu tahu passionnya di mana. Ada beberapa pertanyaan yang justru mengarahkan untuk anak-anak, oh ternyata saya mampu untuk menangkap, ternyata si anak ini punya passion ini, si anak ini punya passion ini. Nah, dari passion itu nanti yang mirip ya itu akan saya kelompokkan gitu kan. Jadi pengelompokan itu berdasarkan yang saya akan lakukan, pengelompokan berdasarkan potensi yang dia miliki atau keinginan yang dia akan capai. Jadi belum secara spesifik. Ini harus diteliti ya kalau kayak gitu ya. Tentunya kita harus sangat jeli karena berkaitan dengan keterampilan, dengan minat ya gitu. Itu sih. Jadi nanti muncul dari diferensiasinya itu di ada kuesioner nanti lewat kuisis. Ya. Terus kemudian setelah mereka memilih, akhirnya mereka akan menentukan di produk begitu dari setelah. Ya, karena produk yang akan kita pelajari hanya 2 macam. Jadi produk ini supaya makronya nggak terlalu mikro banget, anak-anak itu dikelompokkan. Jadi kita juga sambil belajar untuk anak-anak ini, karena kita belum tahu persis bagaimana passion yang dia miliki gitu kan. Tentu kalau ini kan perlu konsultasi dengan ahlinya. Nah, nanti kita hanya akan batasi untuk produknya itu produk yang berbentuk barang bukan makanan. Nah, kita akan kelompokkan, bedakan produk makanan dan produk barang. Nah, itu. Nah, nanti anak-anak itu suka yang mana? Mungkin suka masak ya kita kelompokin di masak. Mungkin masakannya sayur, makanan. Nah, nanti itu langkah yang kedua. Ya, terus produk barang-barang bekas itu nanti, nah ini yang kita akan genjot dulu sebetulnya. Berarti itu sudah ada diferensiasi karena anak-anak bebas memilih juga ya nanti. Ya, bebas memilih. Kebutuhan mereka. Iya. Dan keinginan mereka. Oke, ya baik Pak Eda, nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, gitu ya Pak ya. Kita sama-sama masuk di kelas, kemudian bisa melihat proses pembelajaran yang akan Pak Eda lakukan. Nanti kita bertemu lagi untuk berikutnya ya Bu. Iya, sukses ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hai. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk? Lengkap hari ini? Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai pengelolaan bahan makanan dan produk. Jadi dibedain antara produk dan makanan. Sebetulnya dua-duanya hasil produksi. Cuman kita akan bedakan makanan dan produk selain makanan. Hari ini kita akan membahas, kita akan mencoba, kita akan membuat mengenai makanan atau produksi selain makanan yang bahannya akan diambil dari lingkungan sekitar kita. Nah, kompetensi yang akan kita capai untuk di pembelajaran ini antara lain ada 2 macam. Yang pertama itu menganalisis rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan, serta bagaimana memplanningkan penjualan untuk sebuah industri dengan bahan yang ada tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, kita akan mengolah, membuat
mengemas dan menyajikan serta menjual juga kepada konsumen mana yang akan kita tuju. Kita tahu pasar bisa digolongkan menurut konsumennya, mungkin usianya, mungkin jenis kelaminnya, mungkin tempat tinggalnya. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran saat ini. Yang pertama, rancangan, yang kedua, mengolah. Selanjutnya, apa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Ada berbagai macam tujuan. Nah, setelah belajar kita harus sudah bisa, sudah mampu yang pertama merancang produk yang baru dari berbagai bahan yang mudah kita temukan di wilayah seputar kita. Yang kedua, bagaimana cara mengolah bahan menjadi sebuah produk yang berdaya guna dan bernilai guna. Berdaya guna dan bernilai guna. Inilah yang akan nanti bisa kita jual. Ini yang akan kita bisa jual. Ya, yang akan bisa kita jual. Jadi produk ini akan memiliki nilai lebih. Nah, selanjutnya memilih dan menentukan proses produksi yang efektif dan efisien. Tadi merancang dan membuat, berarti proses ini harus bisa dijalankan dengan metode yang efektif dan efisien. Selanjutnya menemukan jenis produksi yang mampu menyerap tenaga kerja. Karena kita menjual, tentunya kita perlu bantuan orang lain. Bantuan orang lain itu apa? Ya, bagaimana caranya barang ini bisa cepat terjual sampai ke masyarakat dan nilai gunanya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Sampai di sini kompetensi dasar dan tujuannya. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih tidak tahu? Jadi tujuannya ada 4 yang akan kita capai. Kita bisa membuat, kita bisa menyajikan, kita bisa menjual. Dan tentunya barang yang kita produksi ini punya nilai guna. Oke anak-anak, kita akan mulai. Kita akan kelompokkan berdasarkan minat kalian menggunakan alat bantu quizzes. Ya, kita akan segera mulai. Nanti tolong langsung gabung. Ya, sudah mulai boleh gabung. Ya, sudah ada beberapa yang bergabung. Silakan langsung diisi. Silakan langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera dalam quizzes. Ya, sudah ada 5 orang, 6, 7 sudah mulai menjawab. Silahkan yang belum bisa bergabung, segera untuk bergabung. Nanti setelah ini kita akan duduk per kelompok. Kita akan berkelompok dengan teman-teman kita yang sudah memilih, yang sudah pengen membuat, yang sudah menjawab berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Yuk kita mulai bergabung. Silakan. Ya, sudah ada voting. Untuk yang warna merah, silahkan bergabung dengan yang merah. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan untuk yang kelompok makanan. Nah, nanti terus isi daftar, isi planning yang sudah sesuai dengan daftar ya. Sesuai dengan daftar, nanti Pak Eda akan kasih setiap kelompok 2 lembar yang harus diisi. 2 lembar yang harus diisi. Di sini tempat dudukmu. Ya, terus yang lain lagi nanti berkelompok dengan yang lain di tempat yang sudah ditentukan. Silahkan untuk berkelompok sesuai dengan pilihan di quizzes tadi ya. Silahkan untuk berkelompok, mencari kelompoknya masing-masing. Iya, mulai manuver. Oke, terima kasih. Silahkan duduk.
Selanjutnya apa saja yang akan kita nilai? Kriterianya seperti ini. Pertama, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu nanti akan ada soal esai. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan itu berkaitan dengan persiapan, alat, bahan, dan penyajian serta pengemasan, planning penjualan, perencanaan kerja, itu nanti tertuang di dalam LK2 ya, dan LK3 itu penilaian. Sedangkan penilaian sikap itu ada kreativitas kita. Selanjutnya penilaian proyek. Nah, di penilaian proyek ini tentu kalian akan diamati bagaimana proses kalian membuat produksi itu, baik produk barang maupun produk berupa makanan. Terus kalian bisa menyusun dengan rapi laporan dari hasil kerja kalian. Terus mampu menentukan tentunya biaya produksi minimalnya berapa, terus BEP-nya berapa. Wilung, kamu bikin apa? Ceritakan proses pembuatannya, bahan, alatnya apa aja? Kelompok saya tuh membuat paket ini, dan alatnya itu ada lem, terus cutter, gunting, selotip juga, terus bahannya tuh ada kardus, ada HPS warna, dan ini cara pembuatannya itu dipotong sesuai ukurannya. Ukurannya itu ukurannya berapa senti? Ukurannya 4, panjang sampai tingginya 14, dari bawahnya ini lebarnya 1496. ya, dan itu kita bikin jadi 2, dan nanti kita bikin persegi lagi. Ukurannya tuh 10 cm sampai 9 cm itu kita juga bikin 2, terus nanti kita tinggal gabung. Oh, terus jadi kotak gitu. Iya. Fungsinya untuk apa kalau terlalu kecil kayak gitu? Fungsinya tuh kita bisa ngurangin sampah, terus nggak usah, jadi lebih hemat tempat juga. Hemat tempat. Oke, terus Bisa taruh di kamar juga, jadi bisa taruh di kamar. Oke. Oke, terima kasih Wilhung. Sukses ya, semangat. Indonesia, ceritakan bagaimana proses pembuatan dankin yang kau bikin sekarang. Nah, jadi pertama kan kita siapin tepung 300 gram. Setelah itu masukin, habis itu masukin 30 gram gula pasir. Habis itu, setelah itu kan masukin tadi apa sih namanya? 1 sendok makan instan, diaduk sampai rata, nanti dikasih dua kuning telur, dikasih 2 kuning telur, dimasukin, diaduk-aduk lagi, nanti aduk-aduk itu nggak pakai tangan, dan diaduk itu sampai rata, sampai susu, tapi jangan langsung semua. Jadi pas sampai di mixer itu tambahin aja susu dikit-dikit. Nah, habis itu ada pakai plastik, diamin 45 menit, pokoknya pada 2 kali mengembang itu berarti udah bisa bikin donatnya. Jadi kalau misalnya mengembang, nggak ambil, dibuat-buat, bikin, taruh minyak, digoreng, bolak-balik udah. Selesai. Ya. Terus cara penyajiannya? Terus habis digoreng? Digoreng, Selesai. pilihnya donatnya di situ semua, hasilnya udah. Dah, oke. Makasih ya. Kamu buat apa ini? Terus kira-kira bahannya dan alatnya apa aja? Jadi di sini kita bikin sushi. Bahan-bahannya itu ada rumput laut, ada nasi, ada keju, ada sosis. Ini sosisnya, terus ini ada keju, terus ada rumput laut lagi, sama ada nasi. Nah, itu nasinya kita pakein garam sedikit. Terus untuk alat-alatnya di sini ada kita pakai Talenan. pisau, terus ada talenan. Terus ini buat rollnya, terus juga ada sendok, terus itu alat dari bahan-bahannya.
Terus pertama di sini saya potong sausnya jadi seperempat, terus dipotong lagi jadinya terus kalau udah nanti rumput lautnya dikasih terus kasih sosis sama keju yang udah dipotong-potong juga. Terus nanti tinggal dikasih saus terus digulung. Nah, jadi prosesnya. Ya. Oke, kira-kira kalau nasi segini ini jadi berapa banyak sushi? Kira-kira kayaknya 15 bisa ya. 15. Ini berapa 15 gram atau berapa kilo? Ini kira-kira Setengah kilo ya. iya setengah kilo. Setengah kilo bisa jadi 15 ya. Iya kira-kira. Buat apa? Mau coba buat yang bola itu Pak. Bola apa? Bola dari nasi, dalamnya dikasih sosis sama keju, tinggal dibulet-buletin gitu Pak. Nasinya dibikin bulat ya. Kalau ini bikin panjang kan? Oke, alatnya sama dengan ini juga rollnya. Atau beda alat lagi? Bisa pakai Ini alat yang ini. Ini yang buat bulat ya. Iya. Oke. Oke, ya wis, makasih ya. Sukses ya. Semangat. Anak-anak, mari kita saksikan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, hari ini kami akan mempresentasikan produk yang sudah kami buat. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Lavinia. Saya sebagai ketua dari kelompok ini. Anggota kelompok ini terdiri dari Marvin, Wilwo, dan Johnson. Nama produk yang sudah kami siapkan ini kami beri nama tempat sampah mini. Alasan kami membuat produk ini adalah karena kami sering saat belajar, kami sering menyerut pensil dan sampahnya sisanya itu sering mengkotori meja belajar kami. Maka dari itu kami membuat tempat sampah ini agar tempat kami menjadi lebih bersih. Dan alat-alat yang kami gunakan untuk membuat tempat sampah mini ini ada gunting, selotip, double tip, dan lem ukur. Bahan yang kami gunakan untuk membuat tempat sampah mini ini kardus bekas, kertas warna, tusuk satu, tape. Proses pembuatan dari tempat sampah mini ini yaitu yang pertama, potong kardus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, lapisi kardus dengan kertas HVS berwarna. Yang ketiga, menyatukan bagian-bagian kardus yang sudah dipotong menjadi satu, lalu hias dengan manik-manik atau barang lain. Fungsi dari tempat sampah mini ini yang pertama adalah menghemat tempat. Karena ukuran yang kecil, tempat sampah ini mudah diletakkan di mana saja loh. Lalu alasan yang kedua adalah agar lingkungan menjadi bersih. Karena kita pasti sering melihat sampah di sekitar lingkungan kita, terutama di kamar belajar kita. Maka dari itu, tempat sampah ini bisa banget nih jadi alternatif kalian buat buang sampah di mana saja dan kapan saja. Karena hidup yang sehat itu diawali dari lingkungan yang bersih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 3, ada yang mau tanya? Saya ingin bertanya tuh. Niko, silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kesulitan yang saat bagaimana tingkat kesulitan Potong dulu. Sini. Setelah kita mendengarkan presentasi, adakah kalian yang mau bertanya? Ya, silakan Niko. Pertanyaan saya, bagaimana tingkat kesulitan saat membuat barang tersebut dan cara untuk mengatasinya seperti apa? Kesulitannya itu pada saat kita memotong kertas warnanya. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya itu kita susahnya untuk ukur dan harus dipasin dulu sama ukuran kardusnya. Niko, gimana? Puas dengan jawabannya? Saya sudah puas dengan jawaban itu. Oke, Terima kasih. tepuk tangan buat.
Ada pertanyaan yang kedua? Oke, silakan Sasa. Menurut kalian apakah barang tersebut layak dijual atau tidak? Kalaupun iya, berapa harganya yang mau kalian jual? Menurut kami barang tersebut layak dijual dan harga yang kami jual mungkin sekitar 18 ribuan karena kami menggunakan kardus bekas dan kertas bekas. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Sasa silakan. Menurut kalian apakah barang tersebut layak dijual atau tidak? Kalau misalnya iya, mau dijual dengan harga berapa? Menurut kami barang tersebut layak dijual dan kisaran harganya tersebut adalah 5.000 karena kami menggunakan sisa bahan bekas. Waktunya juga relatif cepat. Dan buatnya juga tidak terlalu susah. Ini barang yang sudah kami buat. Terima kasih. Selamat pagi Pak Eda dan teman-teman. Pada kali ini kita sudah membuat sushi. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada rumput laut, sosis, keju, nasi, dan juga saus. Nah, lalu Alat-alat. Alat-alat yang digunakan adalah pisau, gunting, talenan, dan koin sushi. Oke, selanjutnya cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan rumput laut. Lalu kita beli nasi yang sudah dilasihkan dalam dan juga dengan cuka agar lengket. Setelah itu kita taruh di atas rumput lautnya. Setelah taruh di atas rumput laut, kita potong sosis dan juga keju kita memanjang agar bisa taruh di atas rumput laut dan gulung. Setelah itu kita taruh di atas tempat penggulungannya, lalu kita gulung hingga membentuk sebuah tabung yang rapi. Setelah itu kita potong-potong agar membagi jadi 3 bagian. Kita buat itu berulang-ulang kali, lalu kita letakkan seperti ini. Ada bagian yang di atas dan juga ada bagian yang kelihatan di bagian depannya. Dan ini kita juga menggunakan saus sambal di dalamnya. Ini hasilnya. Itu biaya yang dibutuhkan buat membuat ini. Itu sosisnya kita membutuhkan 3 sosis. Sosisnya satunya 8.000, jadi kita membutuhkan 24.000. Dan juga rumput lautnya kita menggunakan 5 laut. Satu rumput lautnya kita gunakan 6.000 sehingga jadi 30.000 ditambah dengan keju. 13. Dengan keju, tapi kita tidak memakai kejunya, harga kejunya 13, kita hanya memakai 1/3-nya, sehingga kita hanya memakai sekitar 5.000. Terus nasinya kita buat sendiri, jadi harga beras kurang lebih nasinya 6.000 juga. Dan itu saja biaya yang kita butuhkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Di kelompok burger ada Sean, Jose, Drexton, Jeremia, sama ini Marciano. Sini kami akan menjelaskan cara proses membuat burger. Yang pertama yaitu kita akan membutuhkan wajan, kita akan membutuhkan blue band. Jadi kita akan taruh blue bandnya dalam wajan tersebut, kita tunggu dia meleleh. Setelah itu kita taruh ban rotinya di wajan tersebut. Kita tunggu sudah mulai golden, apa itu? Golden brown. Ya, golden brown gitu, langsung kita angkat, kita taruh dagingnya, kita tunggu kayak coklat dikit gitu kan ya. Kita tunggu coklat,
Nah setelah udah jadi coklat, kita kan ini kan ada 2 bannya, jadi kita taruh 1 ban dulu. Kita setelah itu taruh dagingnya, selada. Terus kita taruh daging 2, jadi kita taruh daging lagi, kita taruh selada, terus kita tutup. Itu enggak, belum, kita kasih mayo dulu, kita kasih garam, si bawang ya, tomat, terus tomat juga, bawang kan bawang dikit, terus kita tutup ya, jadi langsung. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Selamat siang Bapak, ini ada hasil dari presentasi kelompok kami membuat donat. Dan proses-proses pertama adalah kita masuk ke tepung terigu ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan lagi gula pasir dan kuning telur. Setelah itu kita aduk-aduk, dan saat diaduk juga kita beri susu, dan setelah memberi susu kita aduk lagi. Setelah itu memberikan 30 gram mentega atau 2 sendok makan mentega. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, dan kita menggunakan plastik wrap menutup wadah tersebut dan membiarkannya selama 45 atau 20 menit supaya mengembang. Setelah itu kami goreng. Sebelum goreng kami taruh minyak goreng terlebih dahulu. Kami panaskan sampai sudah panas pokoknya. Halo semuanya, kelompok kami beranggota Matthew, saya Tevila, Sachiko, Jovian, dan Harel. Kelompok kami ada membuat tempe goreng, cireng, dan juga tahu goreng. Cara membuatnya itu, yang pertama kita tuang tepung, kemudian tuang air dan aduk sampai rata. Setelah itu kita potong-potong tempenya, kemudian dicelupkan ke dalam tepung tersebut. Setelah itu kita goreng. Kesulitan dari membuat ini ya, tadi pas meratain tepungnya agak susah kita ketemuin. Lalu kesulitan lainnya adalah saat kita menggoreng, kadang-kadang minyaknya bisa keluar dari Dan tidak bisa menemukan rasa yang tetap untuk makanan. Itu saja. Ya, terima kasih. Kelompok what? Halo, kami dari kelompok apa tadi? 2 ya, kelompok 2. Ya, hari ini kami bikin churros. Ini tuh kayak apa ya? Adonan donat gitu, kayak donat tapi panjang-panjang gitu. Terus ada bumbu coklatnya. Bahannya itu telur, tepung, air, gula, cinnamon powder. Iya. Terus jadi dicampur gitu tepungnya, tepung, air, butter, gula dimasak. Habis itu kayak adonan gitu. Habis itu dimasukin telur dikit-dikit. Habis itu dimasukin kayak ke I don't know what it's called, piping bag gitu. Habis itu diituin di minyak panas. Di minyak panas. Habis itu angkat. Habis itu dibalurin gulanya sama cinnamon powder, bubuk kayu manis. Habis itu coklatnya itu cuma coklat sama susu. Udah. Terima kasih. Kami hari ini bikin salad buah. Bahannya ada apel, pir, stroberi, buah naga, susu kental manis, susu HT, dan es batu dan keju. Cara pembuatannya, pertama buah-buahnya dipotong-potong terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Habis itu dimasukkan SKM, susu UHT, dan yogurt. Lalu dimasukkan ke tempat wadah yang kecil dan parutkan keju. Seperti itu. Terima kasih.
kelas ya Pak ya, saya masuk untuk melihat Bapak pada saat mengajar gitu. Nah, saat ini kita bisa untuk berbincang-bincang gitu lah ya Pak, untuk mengobservasi apa yang sudah kita lakukan di kelas kemarin gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa Bapak menemukan sesuatu yang kurang atau kesulitan apa yang dijumpai pada saat pembelajaran kemarin gitu ya Pak? Kalau kesulitan secara umum sih tidak, karena pembelajaran ini kan udah level 2, jadi anak-anak sudah membuat planning ya. Kita ajarin anak-anak udah buat planning, nanti pertemuan selanjutnya apa yang akan dibuat. Jadi praktis untuk kesulitan secara materinya hampir ada, tapi hampir itu tidak berpengaruh dalam proses KBM. Tapi pada saat proses KBM, anak-anak itu tentu juga banyak beberapa alatnya tentu nggak lengkap ya, gitu. Jadi alat pendukung yang buat anak-anak itu belajar itu tidak semuanya komplit. Itu sih. Gitu ya. Jadi maksud kita berbicara saat ini gitu, kita bisa nanti apa akhir dari tujuan dari yang kita dapatkan bersama begitu ya Pak ya. Jadi mungkin sebenarnya untuk mengatasi kesulitan itu kali ya. Ya betul. Untuk mengatasi kesulitan karena anak-anak memang plan sudah oke. Ya seperti itulah, kadang-kadang ya anak-anak lupa atau anak-anak, jadi perlu mengingatkan kembali sebelum proses KBM berjalan. Kemudian KBM-nya berjalan tanggal 5, ya kita tanggal 4 mengingatkan lagi supaya pas kita itu belajar ya tidak ada terjadi kendala, ada yang lupa ini, ada yang lupa itu gitu. Tidak seperti itu. Itu langkah untuk memperbaiki supaya proses KBM menjadi lancar. Iya, jadi kalau kita sudah berupaya untuk mengingatkan gitu ya Pak ya. Nah itu ada aja anak tadi yang lupa ya Pak. Tapi aja ada yang nggak lengkap, misalnya gitu ya Pak barangnya, gitu ya. Jadi sebagai hambatan juga akhirnya ya pada saat pembelajaran. Ini menjadi hambatan dan mungkin juga ada hambatan kecilnya itu kadang-kadang kekompakan anak-anak ini. Ya, kekompakan padahal sudah di-plot, anak-anak punya job desk masing-masing. Ya, si A punya tugas ini, si B punya tugas ini dalam satu kelompok itu. Tapi kadang-kadang keterlibatan anak-anak ini juga perlu kita pantau. Jadi pas mereka kerja itu mau nggak mau kita juga harus aktif untuk selalu mengingatkan supaya anak-anak ini tidak cari enaknya sendiri gitu. Cuman dompleng nama dalam kelompok. Itu juga perlu diwaspadai juga karena ada beberapa yang kemarin dilihat itu prosesnya kurang lancar karena keterlibatan setiap personal dalam kelompok itu tidak maksimal. Tapi untuk mengatasi itu ya kita pendekatan, jadi selalu kita kontrol, kita selalu mengingatkan dan kita selalu menegur kalau memang anak-anak kurang terlibat aktif. Itu sudah dilakukan kemarin. Iya, jadi itu seperti apakah mungkin ada yang diprioritaskan dulu Pak gitu supaya tadi anak-anak yang lupa atau yang perlu diingatkan kembali itu atau semuanya dalam level yang sama atau siapa dulu gitu supaya itu ya, nanti berikutnya misalnya pembelajaran berikutnya itu semakin sedikit yang tidak menjalankan. Ya, tentunya pendekatan untuk selalu mengingatkan itu pasti karena kita sekarang dunia digital sudah semakin mudah ya kita terbantu sekali kita melalui grup di kelas gitu kan, grup di anak itu kita sudah punya kayak gitu. Jadi selalu pendekatannya baik dalam kelas maupun di luar kelas kita selalu harus lakukan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kontrol tetap harus. Pada saat kita belajar kita tidak boleh langsung percaya bahwa si A ini walaupun plan bagus, perlengkapan bagus, mungkin kinerjanya waktu proses dia itu melakukan pembelajaran itu mungkin ada saja kendalanya. Mungkin ada yang main-mainan ini, maklum di usia sekian itu kan dengan alat-alat yang seperti itu mungkin di rumah tidak boleh, terus di sekolah boleh, merasa bebas, akhirnya dia justru dimanfaatkan untuk main-main. Jadi pendekatan kita selalu harus intensif, itu yang paling penting. Kalau untuk diutamakan siapa dulu, itu ya kita di persiapan
persiapan, pendekatan untuk kita selalu mengingatkan kepada siapa, karena di sini tuh hampir rata-rata sama. Anak-anak terlibat, 90% anak-anak itu mau terlibat. Jadi hanya yang 10% mungkin itulah yang perlu diprioritaskan. Nah, yang 10% itu perlu diprioritaskan pasti pertama dengan pendekatan, selalu mengingatkan, terus selalu mengkontrol gitu ya, mewaspadai kalau supaya nanti di dalam kinerja KPM itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Jadi 10% ini perlu diwaspadai. Iya, seperti strategi kita nanti untuk berikutnya begitu ya Pak ya. Karena kan mungkin topik yang berbeda pada materi selanjutnya gitu ya. Nah, kira-kira untuk mengecilkan yang 10% itu ada ukuran keberhasilan Bapak nanti untuk berikutnya mau berapa gitu ya Pak? Ya, untuk langkah selanjutnya pasti kita tadi ya untuk pendekatan ya secara persuasif itu pendekatan terus pengamatan itu harus terus itu secara kontinu. Nah, disinilah kunci kalau menurut saya. Jadi dengan pendekatan, terus mungkin dengan jadi komitmen kita ya, gitu Pak. Kita punya komitmen supaya itu tidak menjadi lebih persentasenya lebih besar gitu ya. Kita itu untuk mengisikan persentase kesalahan itu mungkin ya selama ini saya lakukan dengan pendekatan, ya mengingatkan, pendekatan, kontrol, karena ini semua akan berkelanjutan. Ya, habis nanti tahap 1 ini ada tahap berikutnya. Jadi kalau tahap 1 itu sudah sekian, pasti di tahap berikutnya nanti mudah-mudahan untuk human error-nya sedikit. Iya. Kira-kira mungkin ada selain Bapak Eda sendiri ada pihak-pihak yang terlibat ya sih Pak dalam proses pembelajaran ini Pak? Banyak yang terlibat ya, banyak sekali yang terlibat. Jadi saya tidak mungkin sendiri untuk kayak gini itu karena anak-anak kan harus belajar berhitung, anak-anak harus belajar komposisi. Jadi baik pelajaran IPA, mungkin kayak pelajaran seni budaya. Jadi dia akan menampilkan dan dia akan mengemas. Itu tentunya dia harus mempunyai kreativitas yang cukup gitu ya. Nah, dari situ mungkin dari pelajaran yang lain itu saling terkait. Jadi saya perlu bantuan juga dari guru-guru yang lain untuk meningkatkan kreativitasnya khususnya. Jadi keterampilan juga perlu ditingkatkan karena ini prakarya. Saya keterampilan mungkin seni budaya, mungkin bagaimana komposisinya dari IPA, mungkin menghitung bagaimana laba-labanya nanti, karena endingnya ini nanti kan akan dilakukan penjualan. Jadi bisa itu langkah yang menjadinya seperti PS gitu ya Pak ya. Jadi banyak pihak yang untuk mendukung pembelajaran ke. Jadi saya perlu dukungan yang jelas dari berbagai macam pelajaran kita. Yes. Nah, terus kalau tadi Bapak sudah memahami bahwa ada beberapa anak mungkin sekitar 10% atau 8% yang memang kurang begitu ya. Nah, berarti ada rencana tidak lanjut dalam menurunkan itu gitu. Nah, kira-kira rencananya apa saja? Jadi untuk rencana pertama karena banyak sekali yang untuk fase pembelajaran yang ingin dicapai mungkin bisa tercapai sekitar 8-90% ya. Tapi untuk nanti mempersiapkan tindak lanjut pembelajaran KPM yang kedua, itu mungkin anak-anak perlu ditingkatkan satu keterampilannya, yang kedua kreativitasnya, terus yang ketiga pengetahuan untuk berhitungnya ini juga perlu ditingkatkan, efisiensi kerjanya juga perlu ditingkatkan. Itu yang harus dicapai untuk langkah selanjutnya. Misalnya tantangan modalnya kalau kemarin dari lingkungan sendiri, sekarang pakai modal, bisa gitu ya Pak? Oke, jadi langkah kedua itu memang kalau dibilang nanti ke modal, karena kemarin itu kita relatif free gitu ya, cari barang yang ada di seputar kita yang tanpa kita harus mengeluarkan modal. Nah, kalau nanti untuk langkah kedua mungkin itu perlu dipikirkan, maka perlu ada pembelajaran yang bagaimana menghitung secara efektif dan efisien. Iya, oke, baik Pak Eda. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga tetap semakin maju di kelas gitu ya Pak, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Jadi kita semua bisa saling bekerja sama begitu ya, sehingga
kita bisa menemukan solusi juga bersama-sama untuk dengan bercakap begini kan kita tahu ya Pak ya apa yang kurang, apa yang ini. Terima kasih Pak ya, selamat bekerja kembali dengan mendekati.